Bulan madu Jokowi sudah lewat. Bersama JK dan kabinetnya, Jokowi harus melakukan berbagai terobosan untuk meraih kembali simpati publik yang mengantarkannya memenangi Pilpres 2014 lalu. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Presiden Joko Widodo membentuk kabinet kerja yang terdiri atas 34 menteri. Mereka inilah pilar yang diharapkan membantu Jokowi JK menerjemahkan program Nawacita. Dalam 6 bulan usia pemerintahannya, masyarakat belum terlalu familiar dengan program andalan Jokowi JK tadi. Menurut survei Indobarometer, hanya 11,7% masyarakat yang kenal Nawacita. Yang paling dikenal masyarakat antara lain program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan program Mesejahterakan Rakyat. Selain menerbitkan kebijakan yang disuka rakyat alias populis, Jokowi JK berani mengubah kebijakan soal harga bahan bakar minyak yang sensitif. Besaran subsidi untuk BBM kini tak sebesar di masa SBY. Harga BBM diubah mengikuti naik turunnya harga minyak dunia. Apalagi gebrakan yang perlu dilakukan Presiden Jokowi untuk meraih kembali simpati publik. Ya, bulan madu sudah lewat begitu Bang Don, dan mungkin ini peringatan dini bagi Jokowi JK untuk kemudian bergerak lebih baik lagi. Ya kita sudah tahu bahwa bulan madu sudah lewat. Masih mungkin ada bulan madu kedua kan? Ya. Masih mungkin ada bulan madu kedua. Masih mungkin ada bulan madu kedua, dan saya berharap PDIP kan kongres di Bali ini. Ya. Mudah-mudahan itu akan merevive untuk hubungan itu lebih baik lagi dalam pengertian support sepenuhnya, dan kritis boleh tapi memberi support. Jangan sampai kemudian menjadi bagian dari kegaduhan yang membuat itu publik mengatakan justru jadi liabilities, termasuk partai-partai pendukung KIH misalnya ya. Kira-kira begitu. Jadi bisa diharapkan sesudah Kongres PDIP di Bali ini 1000%. Kalau di barasan yakin pesawat, akan ada perbaikan? Iya, karena kalau di barasan pesawat ini sekarang ya, presiden itu pilot, ya, ketum PDIP itu co-pilot, dan krunya itu PDIP. Yang bisa mengendalikan pesawat hanya mereka yang di Bali ini, bukan yang lain. Oke. Karena Bang Don pernah bilang kemarin soal bagaimana kemudian Jokowi di DPR bersama Puan Maharani itu menunjukkan hubungan yang lebih baik, begitu Bang Don? Mungkin sesuatu yang berubah. Mas Kris lebih tahu lebih banyak. Mas Kris bisa membaca mungkin. Saya pikir begini, apa itu keberhasilan Kongres PDIP di Denpasar ini bukan terpilihnya Ibu Megawati sebagai ketua umum. Betul. Itu sudah takdir pasti terpilih ya. Tapi yang paling penting penguatan bagaimana memperkuat hubungan antara PDIP dan Pak Jokowi dan Mbak Mega dengan Pak Jokowi. Itu penting sekali seperti itu. Menurut saya kepentingan-kepentingan subjektif sebaiknya itu disingkirkan. Gitu. Karena apa? Karena sudah berhasil Ibu Mega itu menjadikan dirinya sendiri, Bu Mega, orang yang sudah bisa melebihi dirinya sendiri, mencalonkan seseorang yang bukan kader utama PDIP menjadi calon presiden, dan itu sudah jadi. Terus ini kalau tidak diteruskan, Ibu Mega setengah-tengah. Sekarang digenjot aja, digas, dukung apapun. Selama dia berpihak pada rakyat, kita dukung terus. Kalau kamu menceng, kasih sentil, kan itu baru beres. Mas Adi, kalau kemudian yang lagi kita kampanye, kampanye untuk Pak Jokowi dan Bu Mega, kalau kemudian yang diharapkan di Kongres Bali tidak tercapai, justru seberapa penting sih ini perlu perbaikan hubungan PDIP ini? kan kita tahu bahwa salah satu partai pengusung terbesar kan, yang punya investasi besar terhadap terpilihnya Jokowi sebagai calon presiden. Kalau nggak ada PDIP kemarin mungkin pertarungan mungkin beda ya. Lalu seberapa genting kalau dengan perbaikan seperti hubungan nanti ini kalau diperlukan? hubungan antara PDIP dengan Jokowi tidak baik, misalnya kayak ini, ada warning yang harus diperhatikan oleh Jokowi. Kenapa? Karena di sisi lain dengan kondisi stabilitas politik hari ini, kemudian ditambah dengan kenaikan harga dan sebagainya, kemudian ini menjadi bahan-bahan bagi rival-rival politik dan koalisi merah putih dan sebagainya untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan. Nah, kita berharap dengan hubungan yang membaik antara PDIP dan Jokowi ini bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Sudah ditentang oleh rival, ditentang pula oleh pendukung. Seberapa gentingnya Bang Don kondisi perbaikan ini diperlukan? Ini kan kalau hitung dari 0 sampai 5 tahun, lalu 6 bulan, kan kita bisa tahu persentasenya adalah ini. Artinya kita masih bisa bilang jalan masih panjang. Tetapi kan nggak boleh berlarut-larut. Saya ingin mengatakan tentang satu hal tadi dari Mas Hadi itu soal harga-harga ya. Saya kira banyak pemerintahan jatuh
karena harga-harga yang tinggi. Artinya itu soal Urusan perut, ya, dan itu perut rakyat. di mana-mana itu berlaku. Dan pemerintah harus punya kemampuan untuk itu. Memang tentu di rencana besarnya kan swasembada pangan dan seterusnya. Tapi kita kan belum tahu persis Masih kapan. panjang jalan Walaupun ke sana, dibilang ya. dalam waktu 3 tahun. Tapi kan menarik. Tiba-tiba ada yang bilang kita tidak akan impor beras. Tidak ada impor beras. Pedagang lalu kemudian menyimpan berasnya. Spekulasi 3 hari naik begitu tinggi. Ya itu pelajaran juga bahwa pernyataan itu Pernyataan itu jadi rumit penting akibat. untuk Tapi karena juga bisa Mas yang disikapi sangat penting macam-macam. juga mudah-mudahan para wakil rakyat juga cukup mempunyai harga diri ya kan, untuk tidak hanya mengacau membuat kegaduhan, tapi juga memberikan suatu dukungan yang konstruktif dan tentu kritikan yang juga yang benar kalau memang pemerintah ini melenceng. Saya kira begitu. Kenapa Mas Kris lalu tiba-tiba teringat wakil rakyat? Karena tingkat Karena dia lebih jelek kinerjanya Saya dari pertama pemerintah. saya tidak pernah diwakili, ya kan? Dan performa daripada wakil rakyat itu sangat buruk. Itu paling buruk formapi. Ini Buruk kita sekali. boleh tanya ke Indobarometer. Tingkat kepuasan publik kepada Pak, DPR seperti apa coba? Tingkat Berkelahi kepuasan, melulu mereka. kita lihat beberapa tingkat kepuasan. Misalkan tingkat kepuasan terhadap presiden itu yang paling tinggi. Paling tinggi, Sebenarnya ya, kan sekarang ini. modal bagi presiden karena masyarakat percaya 60% bahwa itu presiden tinggi mampu sudah. untuk menyelesaikan persoalan yang ada. 88%, Pak. Oh yang tingkat untuk lembaga kepresidenan. tingkat Iya. lembaga presiden. Iya. Kemudian yang nomor 2 adalah TNI, kemudian Muhammadiyah, kemudian yang lainnya termasuk lembaga seperti partai politik itu 38,9% dan itu rendah. Nah, dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepresidenan 88,2%, kalau dalam kategori teorinya bahwa di atas 80% itu sangat tinggi. Kemudian 80 sampai 75 ya 75 ke 80 itu tinggi. Kemudian 75 sampai 50. Nah, termasuklah tadi kalau kita kaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi 57. Dan ini adalah hal yang cukup, bisa naik bisa tidak. Ini Tingkat bahaya. kepuasan masyarakat kepada Jokowi 57,5 atau 60 gitulah. Tingkat kepuasan masyarakat kepada lembaga kepresidenan 88%. 80. Tapi nggak tahu Mas Bas ya, tapi saya teringat bahwa ya kira-kira inilah hasil pemilihan yang lalu juga more or less. Tapi mungkin enggak ya. Mbak Nunung yang menarik ya kalau bisa diverifikasi, Ya. tingkat kepuasan kepada lembaga presiden itu 60%, kontribusinya kepala staf kepresidenan seberapa? Oh, nanti dulu. Oke, Mas Bas. Nanti kita Bas. agendanya Pak Agus. Saya bukan lulusan Harvard loh. Saya tidak kemana-mana. Ya, tingkat kepuasan kepada presiden 60%, kepada lembaga kepresidenan 80%. Ya, kalau Bang Don tadi hitung-hitung itu ya mirip dengan hasil pemilu yang lalu. Ya miripnya apanya hasilnya gitu. Ya sekarang ya kalau kita berpikir, Kuantitas maksud saya. ya Persentase. saya agak surprise juga ya, setinggi berapa 80. 88 ya? Tingkat 88% tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepresidenan. Media berapa persen? Kemudian kalau Pers. untuk media sosial seperti Facebook dan sebagainya itu 45,3%. Ya. Media mainstream. Media mainstream nggak ada. Nggak disebutkan. Tidak DPR disebutkan. 56 ya. Tingkat kepercayaannya Tingkat ya. kepercayaannya dibandingkan dengan Ya, saya kira ini modal ya untuk presiden. Tapi tadi benar kita udah mengulas berapa kali soal harga, kenaikan harga-harga ya, kesulitan ekonomi. Itu masalah serius yang sedang dihadapi oleh presiden. Dan ini bisa memukul balik, bisa menurunkan seluruh angka-angka yang mendukung dia. Yang tinggi-tinggi itu nanti bisa tiba-tiba ambruk. Ibaratnya ini tritura. 3 tuntutan dulu zaman Orde Lama ya. Iya, 3 tuntutan Ya, rakyat. salah satunya Turunkan harga. Iya. Nah ini memang masih relevan sampai sekarang. Dan memang kalau kita ke lapangan, betul-betul ya, itu memukul masyarakat, terutama rakyat kecil. Penghasilan nggak naik, harga makin melambung, ya mereka frustrasi. Jadi Daya beli juga tidak naik daya ya. beli tidak naik. Iya. Makin dipanas-panasi oleh apa yang dilakukan oleh Kegaduhan musuh-musuh itu. tadi. Iya. musuh politik. Ya ini memang ini telur di ujung tanduk nih kalau soal harga, soal ekonomi. Kalau nggak hati-hati dikelola, makanya tadi kita bicara soal bagaimana meluaskan menyebarkan informasi tentang sukses pemerintah melalui government public relations. Ini menjadi penting untuk menetralisir supaya rakyat itu sadar bahwa semua kenaikan ini toh pada akhirnya pengorbanan untuk apa yang akan dibangun. Kalau boleh pendek saja, apakah itu butuh perubahan drastis sampai kemudian reposisi atau apapun lah di kabinet?
Bang Don, reshuffle? Wah, agak susah juga ngomongnya kalau yang begitu. Kalau saya kurang setuju reshuffle. Tidak setuju? Saya kurang setuju karena reshuffle pada saat sekarang ini bisa dibaca sebagai kegagalan dan kepanikan. Kepanikan dari Presiden Kalau Jokowi. begitu dirijennya harus lebih canggih lagi untuk mengatur baru satu orkestra. semester kok. Oke, baiklah. Diberikan kesempatan ya Pak. Semester pertama. Dan harus merestrukturisasi belasan kementerian kan ini. Yang belum selesai direstrukturisasi. Oke, jadi akan repot ya kemudian. Oke, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapat closing statementnya tentang kita kemarin di survei kita juga melihat sebelumnya kita pernah melakukan simulasi kalau seandainya pemilihan presiden dilakukan hari ini ulang misalnya kan kita buat antara Prabowo dengan Jokowi. Ternyata Jokowi masih unggul walaupun Prabowo menurun dan Jokowi juga menurun. Kalau Prabowo itu di angka 30% kalau sekarang. Kemudian Jokowi juga menurun 45%. Artinya apa di sini? Bukan persoalannya Prabowo tidak bisa naik dan sebagainya, kemudian masyarakat tidak puas dengan Jokowi lalu tidak memilih Jokowi, tidak. Jadi kalau seandainya masyarakat tidak senang dengan Jokowi pada hari ini, kemudian Prabowo juga bukan alternatif. Bukan Kenapa? pilihan bukan karena Prabowo jarang muncul. Seharusnya dalam kondisi seperti ini Prabowo harus muncul, memberikan solusi-solusi yang sebaliknya itu positif. juga modal buat Jokowi, bukan? Kemudian yang terakhir, kemudian kita menyarankan ada tiga kesimpulan kita dari hasil survei yang kita dapatkan. Pertama, bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi itu pas-pasan, di bawah 70%. Pas-pasan, dan itu adalah early warning bagi Jokowi. Presiden Jokowi mempunyai potensi dukungan politik yang luar biasa, namanya rakyat. Ini harus dipelihara. Oleh karena itu saya setuju dengan Mas Abbasi, betul-betul dipikirkan dengan serius bahwa dia mempunyai seorang juru bicara negara yang artikulate, yang bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dan kenapa belum. Itu saya perlu sekali di situ. Dan kemudian juga yang kedua, Pak Jokowi juga harus meyakinkan kepada partai-partai pendukung ini, Bapak Ibu sekalian, para pendukung, saya ini Presiden Rakyat Indonesia. Berilah saya kesempatan bekerja, Bapak Ibu akan menuai tahun 2019. Kalau saya bekerja dan sukses, bukan cuma saya yang sukses, partai-partai Bapak Ibu akan menuai tuayan yang menjadikan Bapak Ibu lebih kuat daripada sebelumnya. Oke, Pak Kris, Mas Bas. Ya kalau menyambung juga ya. Saya kira tadi government public relations itu penting. Itu yang belum bisa dijelaskan karena memang contoh ya tol Sumatera. Kalau dijelaskan oleh Menteri PU melalui jubirnya, humasnya, itu akan sangat mempengaruhi masyarakat bahwa Jokowi bekerja. Kalau kelautan, misalkan, saya nggak tahu kementerian yang mana, kelautan atau PU ya, ini loh tol laut kita. Sekarang kan di masyarakat tol laut itu seolah-olah kapal lewat, gitu ya? ambil tiket, bayar tol. Itu kan kegagalan komunikasi. Padahal sekarang tol laut di Indonesia Timur sedang berjalan, sudah berjalan. Saya nanti apply jarak-jarak pendek kalau begitu. Iya kan? Jadi ini penting ya, tapi bukan jubir dalam arti jubir kepresidenan yang setiap hari ntar cuma ngebantah-bantah. Pokoknya harus ada yang menjelaskan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat itu Government tahu. public relations. Yes, ya, Bang Don. Ya saya kira problem utama kan adalah kenaikan harga dan Jokowi tahu ya. Kalau mau supaya populer tidak ada orang yang mau mengeluarkan ongkos mahal untuk biaya hidup, termasuk orang kaya sekalipun, apalagi orang-orang miskin, gitu kira-kira. Dan menjadi pertanyaan memang kenaikan harga ini apakah ongkos yang harus ditanggung untuk kesejahteraan lebih yang tertunda atau karena mismanagement di pemerintahan, mismanagement untuk politik maupun ekonomi. Jika yang kedua yang terjadi, menurut saya Jokowi harus memperbaiki ini sehingga dia bisa rebound. Kira-kira di situ. Oke, Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.